Cuitan abang di Twitter, satu cuitan dimaknai 3 SKS mestinya bang ya? Kalau buat Ruhut saya korting ada. Gua kasih dia 7 SKS lah biar dia Ya, cepet DO. ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau apa? S1. Apa lagi? Nggak ada gelar saya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi kau Tapi saya S ngajar dong. sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajarnya sampai S3 bang. Selesai enggak? Tapi beliau ngajar sampai S3 bang. Selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Saya udah pernah saya terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuman satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya mendeo-kan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum Kecuali berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan. Karena saya nggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko nggak percaya Apa? nih mukanya nih. Dia tanya sama UI, tanya di UI itu. Ya, saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin Kalau dulu. mau pintar gitu. ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu definisinya beda dengan orang lain. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu. Nah, gimana Mas Eko? Nggak mungkin setengah, nggak mungkin seperempat. Iya, saya kan udah katakan. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya memang. Sakit hati nggak Bang kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan. Karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Mas Budi? Ya, saya akan biar imbang ya. Tadi saya udah bertanya kepada Denny Siregar sebelumnya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bang Ruhut, Bang Rocky juga tentang sumber informasi. Saya akan sebut saja dalam kasus Ratna Sarumpait. Gimana mengukur sebuah informasi diverifikasi dan kemudian berpendapat Disebarluaskan gitu informasinya. Oke, saya terangkan sejernih-jernihnya supaya publik ngerti kedudukan itu. Waktu kasus Ratna Sarumpait, masuklah ke saya gambar-gambar itu. Masuk ke saya. Tetapi bukan saya buka. Karena saya ada di atas gunung Elbrus waktu itu. Ketinggian 5.600, suhu minus 20, angin 80 km per jam. Kalau Ruhut ada di situ, jadi botak dia kena angin itu tuh. Jadi waktu dipersoalkan, Dendam deh, dendam. bukan, ini contoh aja. Waktu dipersoalkan di Polri, saya bilang, Polri-nya bilang, Anda terima? Memang saya terima. Berarti Anda ikutnya? Bukan, saya terima tapi tidak saya buka. Kenapa? Saya ganti SIM card Rusia. Dan di Rusia itu sangat terbatas, nggak kayak Indonesia, SIM cardnya segitu aja. Saya masuk ke Indonesia, saya buka, baru dia masuk gambar-gambar itu. Jadi bukan saya nyebarin. Terus orang bilang, terus kenapa Anda berkomentar sesuatu? Ya masih berkomentar di Twitter. Walaupun saya nggak sebut nama, saya bilang, kenapa mesti pakai tinju ya? Terus dianggap itu adalah hoax. Kenapa nggak cek pada Ratna? Sekarang saya terangkan tuh. Ratna itu teman baik saya, teman. Masa saya curigai teman baik itu? Kalau begitu, kenapa nggak repertum, visum et repertum? Ngapain saya minta hakim buat bikin visum et repertum untuk sesuatu yang saya anggap oke? Kalau dia berbohong, ya itu problem moral dia berbohong tuh. Jadi nggak ada urusan dengan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, Yes. jadi apa bedanya Bang Rocky ini dengan buzzer yang selalu dikritik oleh setiap hari? Jadi mungkin langsung aja to the point. Apa bedanya Bang Rocky sama Bang Denny Siregar gitu misalnya? Iya, dalam hal mengelola informasi kemudian mengomentari dengan sangat Siapa cepat. tuh Denny Siregar? Saya nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah. Dia saya nggak sama sekali saya nggak tahu. Oke. Serius, saya tidak kenal. Atau dengan buzzer secara keseluruhan. Saya tidak kenal bahasa tubuhnya, bahkan bahasa otaknya pun saya nggak tahu tuh. Kalau gitu apa bedanya Bang Rocky? Saya memverifikasi sesuatu yang tidak bersifat persahabatan.
Kalau sahabat juga nggak perlu verifikasi. Kalau dia bohong, berarti dia bukan sahabat artinya. Kenapa saya mesti verifikasi? Sahabat saya bilang besok mau hujan, ternyata enggak, ya lu bohongi gue. Masa gue mesti verifikasi? Pernyataan seorang sahabat itu. You nggak Tapi verifikasi. problemnya Bang, itu bukan cuma hubungan sahabat. Ini peristiwa politik, ini Iya, peristiwa publik. itu jadi peristiwa- Seperti yang Anda Gini. katakan tadi, bahwa soal publik itu harus dengan rasional. Kapan itu jadi soal publik? Gitu loh. Ya ini Ketika peristiwa Ratna mengaku publik. bahwa dia berbohong. Sorry, saya ingin mengatakan bahwa Anda tahu ketika isu Ratna itu keluar, dia akan menjadi peristiwa publik. Siapa yang tahu? Nggak tahu berarti. Saya ada di atas gunung, saya nggak tahu itu. Saya Baik. cuma bagaimana yuk? Oke. Tapi Mau gini, saya Bang, sebut ada nama satu. dua kali ya, Oke, Pak? ditahan dulu. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Oh, Ayo gitu. silakan, ngomong Oke, aja. oke. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu, saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Ini Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi, di sini kita nggak. Tapi pengennya nih kenapa nih dia justru nggak nyambung gitu kalau ngomongnya sama kita kan? Ini Ada jangan juga diedit. saya Sultan. Iya, kita harus berlari lah Bang, jangan persoalan-persoalan pribadi. Karena begitu Bang, yang saya khawatirkan justru ada cara yang dipakai oleh banyak intelektual kemudian. Gini ya, saya nangkap itu hakim. poinnya itu. Oke. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan saya ingin serang-serangan lihat pribadi, itu. bukan serang-serangan pribadi ya Bang Bukan ya? serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Mas Budi, langsung aja Mas. Iya. Singkat. Pertama, Pak Rocky sekarang menjadi idola baru di kelompok yang bahkan di kelompok-kelompok agama. Ya. Ini Di warganet lah, in general. Sama-sama bahaya dengan politik rezim, politik buzzer yang sangat yang Anda anggap berbahaya juga. Nah ini tadi sekali lagi saya bedanya di mana gitu. Sekarang Anda menikmati menjadi selebriti di kelompok-kelompok yang Oke, saya terangkan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam tuh. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir sebelum epilog nih. Bang Rocky nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu, udah selesai. Oke, udah lewat. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Bukan Ya, cebong. itu kan definisi yang Rocky definisikan sendiri kan? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya kan? definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa?